kerinduan kami untuk kami dilawat oleh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Karena itu kami mohon kehadiran Tuhan ada di sini, sehingga firman Tuhan yang diteguhkan malam ini menjadi berkat dan kami pulang membawa berkas-berkas kebenaran dari Tuhan. Malam ini malam perdana untuk hamba bersaksi tentang kebenaran Tuhan. Tapi kami semua yang hadir, kami sadar bahwa kami adalah debu dan tanah di dalam tangan Tuhan. Karena itu kasihani kami orang-orang berdosa ini, biarlah kekudusan Allah dari surga menguduskan seluruh tubuh roh dan jiwa kami dan bebaskan tubuh roh dan jiwa kami dari salah dan dosa di dalam kuasa darah Yesus, untuk kami layak mendengarkan sabda Tuhan malam hari ini. Biarlah kekudusan Allah menguduskan seluruh doa kami, kekudusan Allah menguduskan seluruh pujian kami, dan kekudusan Allah menguduskan seluruh penyembahan kami kepada Allah malam hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mohon Tuhan berbicara kepada kami. Haleluya. Kita semua yang siap untuk mendengar firman Tuhan bersama saya katakan amin. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Yang pertama, terima kasih untuk Tuhan, karena Tuhan mengatur langkah hidup kita semua. Yang kedua, saya izin untuk senior-senior dalam pelayanan, Mama Brian, Mama Ina, dan ketua persekutuan doa di sini, juga hamba-hamba Tuhan yang ada di sini, saya izin dalam penyampaian pasti ada yang tidak kesampaian. Artinya kerinduan di hati untuk dipenuhi, dilawat dan sebagainya mungkin agak terhenti. Dan yang ketiga, biasa kalau orang baru hadir di satu tempat itu orang rindu. Sekalipun nanti dibalik dari itu ada bahasa bilang orang baru itu sama saja. Orang sabu bilang helau. Kira-kira begitu. Dan yang keempat, perlu saya perkenalkan nama saya supaya seluruh anak-anak Tuhan yang berkumpul malam hari ini tidak ada hati yang bertanya bila ini Mama Brian bawa penyesat dari mana datang khotbah di sini. Nama saya Matias Padamabi, asli orang Alor. Itu perkenalan. Istri telah satu tapi sudah meninggal 6 tahun lalu. Saya sementara hanya jalan-jalan seperti begini. Nah, itu perkenalan. Tadi sempat saya bisik-bisik dengan Mama Ina, kalau di sini 1 bulan 1 kali. Kenapa Mama Brian dan Bapak Brian tidak komando kita untuk datang? Kita duduk tertawa sampai suara kita di mana terpendi satu. Kenapa tidak gitu? Jadi kita berdoa saja. Kalau 1 bulan 1 kali, Ibu penjaga KKD bisa kasih kami jadwal. Mama Brian suka lupa-lupa katanya jadwal itu sudah hilang. Saya tanya berulang-ulang. Atau jangan sampai ada jual kacang tanah sebungkus kacang tanah. Baik, itu sedikit perkenalan kurang lebihnya. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan untuk kita malam hari ini sesuai dengan firman yang sudah dikirim waktu lalu. Jadi karena sudah didoakan, saya tidak menggantikan itu. Karena pasti anak-anak Tuhan sudah tahu, yaitu terambil dari mungkin ada sedikit bersalahan dengan hari raya gereja dari Gemik ya. Dari kita Gemik itu kan biasa selesai pasca itu masih ada persiapan ke Budaya Kudus sampai ya apalagi serta bulan-bulan budaya. Ya, bulan-bulan budaya itu ada macam-macam juga ya. Ini 1 minggu Sabu, 1 minggu Alor, 1 minggu Rote, 1 minggu Timur, begitu ada ya di Gemik. Ya, kita hargai itu. Tapi jangan kita jadikan budaya itu dewa. Iman kita akan jadi kerdil. Kita hargai itu. Kita juga tidak melarang, kita bersyukur. Karena Tuhan kasih hikmat sampai diatur seperti itu sehingga hasil capek dari semua etnis itu bisa nampak. Itu kita hormati. Firman Tuhan yang saya pilih dalam
Pertama Petrus pasal 2. Pertama Petrus pasal 2 ayat 18 hingga ayat yang ke-25. Pertama Petrus pasal 2 ayat 18 hingga ayat yang ke-25. Semua sudah dapat ya? Amin. Ya mungkin kita capek, tapi dengan rendah hati saya mohon kita berdiri. Kita menghormati sabda Tuhan ini. Saya baca judul dan saya baca ayat yang genap. Seluruh kekasih Tuhan membacakan ayat ganjil dan kita akan berjumpa bersama di ayat yang ke-25. Firman Tuhan yang melawat kita dari pertama Petrus pasal 2 ayat 18 hingga ayat yang ke-25. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Penderitaan Kristus sebagai Teladan. Ayat yang ke-18. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang sadar dengan kehendak Allah dengan penderitaan yang tidak harus dialami. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa, tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ayat 25 kita sama-sama 3, 2, 1. Sebab kamu baru sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan pelihara jiwamu. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan lakukan dalam hidup ini sambil menantikan kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya. Silakan duduk. Judul yang ditetapkan Lembaga Alkitab Indonesia, Penderitaan Kristus sebagai Teladan. Ini saya angkat dari tema, saya hanya sambung satu kalimat. Penderitaan Kristus sebagai teladan bagi orang percaya. Sekali lagi, penderitaan Kristus sebagai teladan bagi orang percaya. Kenapa saya tambahkan kata ini? Orang yang tidak percaya tidak akan melakukan firman Tuhan. Sekali lagi, orang yang tidak percaya tidak akan melakukan firman Tuhan. Orang yang percaya saja dia melakukan firman Tuhan, ini banyak pertimbangan. Apalagi orang yang tidak percaya. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan malam ini, ada 3 hal yang perlu kita belajar malam ini berdasarkan firman Tuhan dalam pertama Petrus pasal 2 ayat 18 hingga ayat yang ke-25. Yang pertama, sikap Yesus terhadap penderitaan. Yang kedua, panggilan Tuhan untuk orang percaya. Dan yang ketiga, teladan yang ditinggalkan Tuhan bagi orang percaya. Sekali lagi 3 bagian ini mungkin dalam pikiran perasaan kita semua, kita menganalisa firman Tuhan ini pasti berbeda-beda, pasti tidak sama. Dan itu pertanda bahwa firman Tuhan itu hidup dan berkuasa. Karena itu 3 hari ini kita akan belajar, yaitu yang pertama,
sikap Yesus terhadap penderitaan, panggilan Tuhan untuk orang percaya, dan teladan yang ditinggalkan Yesus bagi orang percaya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau sikap Yesus dalam penderitaan kita bisa lihat dari 3 sisi. Sikap Yesus terhadap penderitaan. Yang pertama, Tuhan Yesus berserah diri dan berdoa sungguh-sungguh kepada Allah. Sikap Yesus dalam menghadapi penderitaan untuk menebus dosa kita, menebus salah kita, mengampuni kita, angkat kutuk dosa kita. Yang pertama Tuhan Yesus lakukan adalah berserah diri dan berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus itu Allah, bisa saja dia menghadapi keadaan itu dengan tidak perlu berdoa. Tapi mengapa sampai Yesus harus mengambil sikap untuk berdoa? Kita semua tahu bahwa untuk menghadapi penderitaan, Yesus membawa murid-murid dan berdoa di satu taman, namanya taman apa? Taman Getsemani. Itu kita semua tahu betapa sedihnya Yesus berdoa. Dan doa yang pertama Tuhan Yesus katakan, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Itu anak Allah, Bapak Mama. Dia berdoa sungguh-sungguh karena dia tahu begitu berat penderitaan yang dia harus pikul. Dia tidak salah, tapi dia ambil alih salah kita, dan dia harus menanggung. Karena itu dia berseru, Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Mazmur pasal 22. Bagi kita saudara-saudara, ini menjadi contoh juga bagi kita. Kalau kita menghadapi penderitaan, tentu sikap yang kita ambil, kita juga berdoa sungguh-sungguh seperti yang Yesus lakukan. Kalau kita menghadapi persoalan, ambillah waktu untuk berdoa. Jangan bergantung kepada kemampuan kita, jangan bergantung kepada akal kita, jangan bergantung kepada keluarga kita, kepada istri kita, suami kita, dan lain-lain. Jangan bergantung kepada kebesaran keluarga kita, nama besar, nama hebat, pejabat. Tuhan tidak menghendaki itu. Berharap kepada Tuhan melalui doa dan berserah kepada Tuhan sungguh-sungguh ketika kita menghadapi penderitaan. Karena doa sangat penting. Salah satu hamba Tuhan, Ibu Pendeta, pernah berkhotbah tentang doa di persekutuan doa Maranatha di Manutapen, di Bapak Burain dan Mama Burain. Saya masih ingat. Doa itu adalah napas kehidupan pengharapan orang percaya. Yang kedua, doa itu memberikan kekuatan dalam kesesakan. Dan yang ketiga, doa harus menjadi gaya hidup orang percaya. Ini 3 ini penting bagi kita. Yesus anak Allah, dia berdoa dalam menghadapi penderitaan. Itu sikap yang pertama. Kembali kepada kita, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau mengambil sikap doa seperti Yesus, atau kita mau mengambil sikap doa seperti orang-orang Farisi. Matius 6 ayat 5, Tuhan Yesus bilang begini, janganlah kamu berdoa seperti orang-orang munafik. Kalau surat Yakobus bilang, janganlah kamu berdoa bertele-tele. Mari kita belajar kepada Yesus anak Allah yang berdoa sungguh-sungguh hanya satu kalimat. Ya Bapakku,
Jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Singkat saja tapi sungguh-sungguh Bapak Mama, dalam menghadapi penderitaan yang begitu berat. Firman Tuhan malam ini pertama Petrus pasal 2 ayat yang ke-19 sampai dengan 21. Sebab adalah kasih karunia. Ayat yang ke-19. Satu orang tolong baca. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab adalah kasih karunia jika seorang sadar akan kehendak Allah harus menanggung penderitaan yang seharusnya ia tanggung. Saudara-saudara, kalau terjadi pencurian di kios di jalan ini, terus orang kerumun, lalu yang terima atau tidak? Kira-kira ya. Karena kita aman ini, tapi kita difitnah. Atau orang mabok di jalan rasa atau depan hotel apa di atas. Debitor. Terus orang bilang, itu anak persekutuan doa, pilih ada mabok. Secara manusia kan kita tidak setuju. Amin toh? Amin. Tapi firman Tuhan ini malam bilang kalau kita sadar akan kehendak Allah, lalu kalau terjadi seperti itu, hal yang sebenarnya tidak perlu kita tanggung tapi dituduhkan kepada kita, maka untuk menghadapinya masuk di mesbah dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ampunilah mereka yang bilang anak-anak persekutuan doa pencuri, karena mereka tidak tahu apa yang mereka katakan. Bisa tidak ya Bapak Mama? Kita orang enak melakukan ini, kita pikir kan dibagi hubungan keluarga, pidakan, tetangga, lingkungan, dan lain-lain banyak sekali, dan itu sulit. Nanti ada yang buat salah, polisi tumbuk, gigi rontok, baru dia bilang, Yesus tolong. Tapi kalau belum pernah tumbuk itu, dia pasang dada, kepukul dada kiri kanan, keliling dunia ini. Dia pikir orang lain tidak ada. Ayat yang ke-20 bilang begitu. Sebab dapatkah disebut pujian dia jika seorang menderita pukulan karena berbuat dosa? Itu ayat yang ke-20 ya. Jadi penderitaan ini memang menghadapi penderitaan ini kita melihat sikap Yesus. Ini menjadi pelajaran bagi kita ketika kita menghadapi penderitaan. Yang kedua, sikap yang kedua sekarang, Yesus diam. Ketika Yesus dibawa di hadapan imam besar Hanas dan Kayafas, semua orang menuduhkan tuduhan-tuduhan palsu, saksi-saksi dusta. Dan imam besar berkata, apakah engkau tidak bisa menjawab atas tuduhan-tuduhan ini? Yesus tidak menjawab apa-apa. Yesus diam. Karena dia tahu, bukan Tuhan Yesus tidak tahu. Yesus tahu bahwa dia menderita sebelum dunia dijadikan. Rencana keselamatan Allah bagi kita sudah ditetapkan di dalam kerajaan surga. Karena itu tidak perlu engkau tidak tahu bahwa aku berkuasa membebaskan engkau dan berkuasa menyalibkan engkau. Padahal sebentar siang Yesus mau mati nih. Tapi Yesus bilang engkau tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Kalau kuasa itu tidak diberikan dari atas. Saudara-saudara yang terkasih, memang luar biasa kalau jawaban Yesus kepada Pilatus. Sebentar dia mau mati tapi dia masih bantah. Ini hanya contoh saja, tapi dialog memang kami alami. Kami pernah lari masuk 2 meja juga waktu itu. Karena kalau suatu kita salah berarti
habis. Hanya tinggal cerita. Yesus diam. Malam hari ini jelas dalam pertama atau Kapolres atau apa begitu, dia tambah semangat lagi. Lu tidak tahu. Saya telepon ke Polda nanti lagi berapa jam orang angkut lu. Ada. Bukan kita tidak ngomong siapa-siapa, tapi kenyataan hidup kan biasa begitu. Saya sendiri alami Bapak Mama. Ketika saya punya motor ini sudah tidur 9 kali, ke 10 mungkin tidak bisa ambil lagi. Waktu ke-9 orang bilang, Bapak John asa doma ya. Ya, kalau omong kasar bahasa sogok juga, tapi saya ikhlas dari kasih adik dong di jalan angka sini kalau bisa ambil satu nomor dulu, motor dulu. Pada datang dan puji Tuhan, saya ada bawa sekali-sekali antar Mama Burain, Mama Ina melayani saja. Jadi jalan saya berdoa, Tuhan, jamaah ini besi tua supaya kami bisa jalan melayani. Dari ketika Tuhan Yesus dicaci maki dia diam, saudara-saudara. Kalau kita dicaci maki, orang punya salah terus, anak-anak Tuhan yang dicap, terima bersukacita. Sebab adalah kasih karunia. Jika seorang sadar akan kehendak Allah, dia menderita yang tidak harus dia tanggung ya. Tapi kenyataan dalam hidup kita di akhir zaman ini, sampai di kalangan anak-anak Tuhan juga, kalau dicaci maki dia tidak ambil langkah itu. Dia akan cari dulu keluarga dan lain-lain. Tapi itu hak orang, kita tidak bisa batasi, tapi firman Tuhan harus disampaikan. Persoalan sadar tidak sadar itu urusan Roh Kudus untuk menyadarkan kita. Kita tidak bisa paksa orang, karena apa? Kita berdoa juga untuk diri kita, untuk iman kita, untuk keselamatan kita, untuk keluarga kita. Bukan kita berdoa untuk orang lain, kita berdoa untuk kepentingan kita sendiri di akhir zaman. Jadi kalau besok lusa kita dicaci maki, coba kita ingat kembali ini firman seperti yang Yesus lakukan. Dan sikap yang ketiga adalah taat. Kita bisa lihat dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-8, firman Tuhan bilang begini. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dia taat. Kalau Tuhan Yesus tidak taat, kita tidak berdoa seperti ini. Tidak ada memang. Kita binasa kalau Tuhan Yesus tidak taat. Mama Ina baca Ibrani pasal 5 ayat 8. Sekalipun ia adalah anak. Ibrani pasal 5 ayat 8. Itu menjadi landasan ketaatan Yesus. Ibrani pasal 5 ayat 8. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Terima kasih dan puji Tuhan. Dan sekalipun ia adalah anak, tapi ia telah belajar taat. Dia belajar menjadi taat dari apa yang dideritanya. Jadi kalau tentang iman baru kita menderita, kita bersukacita karena Tuhan sementara mengumpulkan berkat dan anugerah bagi kita di dua sisi. Berkat dan anugerah secara tubuh, berkat dan anugerah secara jiwa. Harta kita tersimpan di surga. Karena itu beberapa minggu lalu kalau Mama di sini ikut doa di Menetapin, Bapak John bilang begini, apakah nama kita terdaftar di surga atau tidak? Luar biasa sekali. Ketika murid-murid melayani, mereka lihat iblis jatuh seperti kilat dan mereka sangat bersukacita. Dan itu disampaikan kepada Yesus. Yesus hanya menjawab singkat, jangan bersukacita karena iblis jatuh seperti kilat, tetapi bersukacitalah kamu karena
namamu terdaftar di surga. Kalau orang caci maki terus kita balas dan caci maki, nama tidak bisa terdaftar. Karena apa? Kita tidak bisa lakukan kehendak Allah. Amin, God. Amin. Kalau memang mau nama kita terdaftar di surga, apa yang Tuhan omong melalui firman Tuhan, ikut itu. Walaupun bersalahan dengan pikiran kita, akal kita. Walaupun bersalahan dengan saran pendapat dari keluarga, dari suami, istri, anak. Tetapi keputusan Tuhan bagi kita melalui firman itu pasti. Di dunia ini dan di akhirat. Karena itu, mulai dari sekarang Bapak Mama yang dikasih oleh Tuhan, kalau kemarin kita belum melakukan itu, mari kita belajar taat melakukan firman Tuhan ini seperti yang Yesus lakukan, supaya tujuan kita mengikuti Yesus adalah selamat di surga. Tujuan kita berdoa seperti ini kan untuk selamat di surga, atau kita tujuan berkumpul untuk cari nama? Tidak ada. Anak-anak Tuhan sekarang itu kalau berkumpul itu tidak ada cari nama. Walaupun ada orang olok bilang hamba-hamba Tuhan cari nama, silakan Anda omong. Tetapi memang firman Tuhan harus disampaikan, harus, itu wajib, harus disampaikan. Mau terima atau tidak bukan soal, tetapi Tuhan Yesus bilang sampaikanlah firman Tuhan. Karena apa? Satu saat firman Tuhan tidak akan ditemukan lagi. Dalam kitab Amos atau Yoel, sekitar Amos pasal 8 ayat pasal 12 barangkali saya lupa ya. Orang akan menjelajah dari laut ke laut, dari timur ke utara, tidak akan dapat firman Tuhan karena firman Tuhan sudah kembali. Jadi Bapak Mama yang dikasihi Tuhan, itu 3 hal tentang sikap Yesus dalam menghadapi penderitaan. Yang pertama, berserah dan berdoa sungguh-sungguh kepada Allah. Yang kedua, diam dalam menghadapi penderitaan. Dan yang ketiga, taat dalam menghadapi penderitaan. Yang kedua, panggilan Tuhan untuk kita. Yang pertama, Bapak Mama, kita lihat dari firman Tuhan ini dari ayat yang ke-21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Ayat yang ke-21 kan? Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Pasti pengertian kita tentang ini ada banyak, tapi saya hanya ambil sekitar 3 atau 4. Panggilan Tuhan untuk kita, yang pertama, Tuhan memanggil kita untuk diselamatkan. Tuhan memanggil kita untuk diselamatkan. Karena itu dalam kitab Yoel pasal 2 ayat yang ke-32 firman Tuhan berkata, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan seperti apa begitu? Akan ada keselamatan. Seperti yang difirmankan Tuhan, dan orang-orang yang dipanggil Tuhan akan disebut orang-orang yang terlepas. Sekali lagi, dan setiap orang dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, karena di Yerusalem, karena di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang difirmankan Tuhan, dan orang-orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Satu, tolong baca Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-12. Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12.
Demikian bunyinya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun. Selain di dalam Dia. Selain di dalam Dia, menunjuk kepada Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia dan olehnya kita diselamatkan. Ada amin kok? Amin. Selamat itu hanya di dalam Yesus. Walaupun di akhir zaman ini ada banyak analisa bahwa jalan ke surga ada banyak jalan, itu urusan Dia, bukan urusan kita. Bagi kita percaya kepada firman bahwa keselamatan itu satu-satunya ada di dalam Yesus Kristus. Dan untuk keselamatan manusia itu yang dahulu kala para nabi teliti dan selidiki, sampai dengan terjadi kegenapan Yesus menderita menebus dosa kita supaya kita ini selamat. Jadi yang pertama, saudara-saudara, kita jangan ragu terhadap Yesus yang telah memberikan kepada kita keselamatan. Walaupun keselamatan kita itu Yesus hadapi dengan penderitaan, tapi hari ketiga Dia bangkit, menang atas kuasa dosa, menang atas kuasa iblis, dan menang atas kuasa maut, memberikan kita hidup kekal di surga nanti. Asal kita bertahan sampai akhir, maka pasti kita selamat. Ikutilah firman Tuhan yang ada. Tuhan perhitungkan setiap jerilah kita. Yang kedua, saudara-saudara, kita dipanggil untuk apa? Kita dipanggil untuk menderita. Filipi pasal 1 ayat yang ke-29. Nona bisa baca kan, Nona MC? Filipi pasal 1 ayat yang ke-29. Filipi pasal 1 ayat yang ke-29 berkata demikian. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya, tetapi juga untuk menderita untuk Dia. Jadi kita dikaruniakan penderitaan untuk mengikut Yesus. Untuk mengikut Yesus itu tidak boleh ada tawar-menawar. Seperti yang dilakukan pada masa Tuhan Yesus. Ada yang datang katakan, Tuhan, saya mau mengikut Engkau, tapi izinkan saya pergi pamit dulu di keluarga. Satu bilang, izinkan saya pergi kubur dulu, saya punya nenek moyang mati. Ada yang bilang, saya belum urus ini kambing domba. Tidak boleh tawar-menawar. Ikut Yesus saja. Karena Tuhan Yesus bilang, barang siapa yang mau mengikut Yesus harus memikul salibnya tiap-tiap hari dan mengikut Yesus. Pikul salib itu yang menderita, saudara-saudara. Jadi sebagai anak-anak Tuhan kita tidak bisa menolak, karena penderitaan itu menurut firman Tuhan itu adalah karunia. Tadi salah satu ayat mengatakan, dan jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu menanggung penderitaan, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Banyak yang terjadi, ada anak-anak Tuhan yang menolak penderitaan, tapi kita ini bersyukur karena selama ini kita bersyukur saja kalau ada penderitaan. Kalau keluarga celah kita, keluarga sinis kita, olok, keluarga tidak kasih muka, itu juga menderita itu. Kalau kita baik dengan keluarga terus, keluarga balik belakang jalan, kuduk rambut di belakang berdiri, dia tidak tanya, lu siapa, saya siapa. Itu juga menderita dan itu sakit Bapak-Bapak. Secara manusia sakit. Betul ya Mama Brian? Lu datang di hormat lu seperti gubernur NTT terus begitu lu senang lu anggap saya anjingnya. Ada yang terjadi di kalangan orang Kristen banyak terjadi, tapi kita tidak menuduh orang. Itu juga menderita. Ikut Tuhan memang menderita Bapak Mama.
tapi ada jaminan pasti dari Tuhan. Yohanes 16 ayat 33. Dan dalam dunia ini kamu menderita aniaya, tetapi kuatkanlah hatimu, karena aku telah mengalahkan dunia. Kepada kita Tuhan minta supaya kita kuatkan hati kita untuk menjalani penderitaan ini. Kalau penderitaan ini karunia dari Tuhan, pasti Tuhan kuatkan kita untuk menghadapi. Karena itu kita jangan takut. Satu bisa baca Yohanes 16 ayat 33. Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Amin. Tuhan telah mengalahkan dunia, dan karena itu Tuhan minta kita kuatkan hati kita. Kita kuatkan hati kita dengan pertama berdoa, bergumul. Kita kuatkan hati kita dengan pembacaan firman Tuhan. Kita kuatkan hati kita dengan saling mengasihi, saling mengampuni, saling melayani. Kita kuatkan hati kita dengan melakukan apa yang Tuhan mau. Jangan kita melakukan apa yang kita mau. Karena untuk mengangkut dosa kita malam hari ini dalam ayat yang ke-24, Tuhan Yesus bilang, Dia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Jadi dosa kita sudah diangkut oleh Tuhan melalui penderitaannya, dan penderitaan ini kita terima dengan beriman kepada Tuhan bahwa penderitaan ini juga diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita, supaya menjelang akhir zaman ini iman kita tidak menjadi kendor, tapi kita terus maju mempertahankan iman kita di hadapan Tuhan, sehingga ketika Tuhan datang, nama orang lain dipanggil, nama kita juga dipanggil. Yang ketiga, saudara-saudara, panggilan untuk kita melakukan firman Tuhan. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-22. Firman Tuhan katakan, satu orang baca Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Hendak kita menjadi pelaku firman Tuhan dan bukan pendengar saja. Kalau kita tidak melakukan firman Tuhan, maka firman Tuhan katakan kita menipu diri kita sendiri. Kita yang setia di setiap persekutuan doa siang malam, keliling seluruh persekutuan doa, lupa makan. Tapi kalau kita tidak melakukan firman Tuhan bilang kita menipu diri kita sendiri. Karena itu panggilan Tuhan untuk kita malam ini sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Kenapa harus menjadi pelaku firman Tuhan? Matius 7 ayat yang ke-21 mengatakan, bukan orang yang berseru ya Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Kehendak Bapa di surga yaitu firman Tuhan. Lakukan itu, maka kita akan masuk di dalam kerajaan surga. Karena itu, saudara-saudara dikasih Tuhan, yang keempat adalah kita dipanggil untuk apa? Kita dipanggil untuk mengasihi. Dan ini saya tunda. Saya tidak akan khotbahkan. Dipanggil untuk mengasihi ini saya tunda. Nanti di bulan-bulan berikut kalau Tuhan izinkan saya berkhotbah di sini, baru saya lanjut khotbah malam ini. Ya. Jadi kita kembali kepada 3 hal tadi. Kalau sikap Yesus terhadap penderitaan itu melalui doa yang sungguh-sungguh,
diam dalam menghadapi segala keadaan, dan yang ketiga taat melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan yang kedua, kita dipanggil untuk apa? Kita dipanggil untuk diselamatkan, kita dipanggil untuk menderita, dan kita dipanggil untuk melakukan firman Tuhan. Dan yang keempatnya saya tunda. Dan yang kelima, yang ketiga tadi ada 3. Sikap Yesus, panggilan Tuhan untuk kita. Dan yang ketiga adalah teladan yang Yesus tinggalkan. Ampunilah salah dosa mereka, musuhmu haus beri dia makan, musuhmu lapar beri dia makan, musuhmu haus beri dia minum. Ini kehendak Tuhan yang harus dilakukan supaya kita beroleh selamat yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita semua dengan cuma-cuma, tanpa harga. Harganya mahal, harganya ada di dalam darah Tuhan kita Yesus Kristus. Kerana penderitaan Tuhan Yesus, penderitaan Kristus menjadi teladan bagi kita malam ini. Bukan saja malam ini, tapi terus kita berjalan sampai sangkakala Allah berbunyi di udara. Karena dalam penglihatan Yohanes di Patmos dikatakan bahwa barang siapa yang bertahan sampai akhir, ia akan mendapat mahkota kehidupan yang kekal. Dan karena itu, amin untuk firman Tuhan. Mari kita menyanyi satu pujian yang mengatakan glory, glory, haleluya.